Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pensiunan dimanapun berada, soal kenaikan gaji tahun 2026. Jadi jangan buru-buru skip, jangan juga langsung ambil kesimpulan dulu, karena kabar yang satu ini lagi ramai banget dibicarakan dan ada kaitannya juga dengan pejabat penting yang kabarnya merapat ke Istana Negara. Nah, dari sinilah spekulasi mulai bermunculan, harapan mulai naik, dan tentu saja pertanyaan besar pun langsung muncul di tengah masyarakat, khususnya di kalangan ASN dan pensiunan. Apakah benar pemerintah sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk tahun 2026 ini? Bismillah, semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, urusannya dimudahkan, dan selalu diberikan umur yang berkah. Kami kembali hadir di channel ini, tempat kita ngobrol santai tapi tetap serius soal informasi-informasi penting yang paling ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada. Karena memang kita tahu, buat Bapak Ibu semua, informasi soal gaji pensiun, rapelan, penyesuaian pendapatan, sampai kabar-kabar resmi dari pemerintah, itu bukan sekadar berita biasa. Itu adalah informasi yang memang menyangkut kehidupan sehari-hari, menyangkut kebutuhan rumah tangga, menyangkut biaya hidup, dan menyangkut rasa tenang dalam menjalani hari-hari ke depan. Jadi wajar kalau setiap ada kabar baru, semua langsung penasaran, langsung ingin tahu, dan langsung berharap ada kabar baik yang benar-benar bisa meringankan beban. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua hal yang lagi jadi sorotan besar. Pertama, soal isu kenaikan gaji PNS dan pensiunan ASN tahun 2026 yang kembali menguat. Kedua, soal Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang disebut-sebut merapat ke Istana Negara. Dua hal ini kalau digabung tentu saja langsung memunculkan banyak pertanyaan. Apakah kedatangan beliau ke Istana memang sedang membahas hal yang ada hubungannya dengan gaji ASN dan pensiunan? Apakah pemerintah sedang mematangkan kebijakan baru? Atau ini cuma pertemuan rutin yang kebetulan waktunya berdekatan dengan ramai-ramai isu kenaikan gaji? Nah, disinilah kita akan kupas pelan-pelan, biar Bapak Ibu semuanya tidak salah menangkap arah informasinya. Kalau kita lihat dari pemberitaan yang beredar, isu kenaikan gaji PNS 2026 dan pensiunan ASN kembali menguat setelah Purbaya Sadewa terpantau mendatangi Istana Negara. Begitu kabar ini muncul, publik langsung ramai. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apa gerangan yang sedang dibahas di balik pintu istana? Apakah ini sinyal bahwa pemerintah sedang menyiapkan penyesuaian gaji untuk aparatur sipil negara? Ataukah ini pertanda bahwa pensiunan juga akan ikut merasakan kabar baik? Karena kalau bicara soal kenaikan gaji, apalagi menyangkut ASN dan pensiunan, itu memang selalu jadi topik yang sangat sensitif dan sangat dinanti. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis, harga kebutuhan pokok yang kadang naik turun, biaya hidup yang terus bergerak, dan kebutuhan harian yang tidak pernah berhenti. Tentu saja kabar seperti ini langsung terasa seperti angin segar. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa ASN dan pensiunan punya peran yang sangat besar dalam kehidupan negara. ASN bekerja setiap hari menjaga jalannya pelayanan publik, memastikan administrasi berjalan, memastikan masyarakat dilayani dengan baik, dan memastikan roda pemerintahan tetap bergerak. Sementara itu, para pensiunan adalah orang-orang yang dulu sudah mengabdi bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun untuk negara. Maka ketika muncul pembahasan mengenai kenaikan gaji, itu bukan cuma soal angka di kertas, tapi juga soal penghargaan, soal perhatian negara, dan soal bagaimana negara menghormati jasa mereka. Maka tidak heran kalau isu seperti ini selalu jadi pembicaraan hangat. Dalam kabar terbaru yang beredar pada 15 April 2026 ini, kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di lingkungan Istana Kepresidenan dianggap bukan tanpa alasan. Sebagai salah satu tokoh penting dalam kebijakan ekonomi nasional, tentu saja posisi beliau sangat strategis. Menteri Keuangan bukan hanya mengurus angka-angka di atas meja, tetapi juga ikut menentukan arah kebijakan fiskal, belanja negara, dan tentu saja berbagai keputusan besar yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, termasuk ASN dan pensiunan. Jadi ketika beliau tampak berada di istana, wajar kalau publik langsung menghubungkan hal tersebut dengan isu-isu besar yang sedang berkembang. Ada sumber yang menyebutkan bahwa agenda pertemuan tersebut mencakup kondisi ekonomi terkini Indonesia, proyeksi fiskal 2026, belanja negara, termasuk juga gaji ASN dan pensiunan.
Nah, kalau poin-poin ini benar menjadi bahan pembahasan, maka tentu saja ini bukan pertemuan biasa-biasa saja. Karena membahas kondisi ekonomi terkini berarti pemerintah sedang melihat bagaimana keadaan keuangan negara saat ini. Membahas proyeksi fiskal 2026 berarti pemerintah sedang menyiapkan skenario anggaran untuk tahun depan. Membahas belanja negara berarti sedang menghitung prioritas pengeluaran. Dan kalau gaji ASN serta pensiunan masuk dalam daftar pembahasan, maka ini jelas menjadi hal yang sangat menarik untuk dicermati. Karena dari sinilah biasanya arah kebijakan bisa mulai terbaca. Banyak orang kemudian menduga bahwa pembahasan soal kenaikan gaji PNS dan pensiunan 2026 memang sedang digodok secara serius. Kata digodok di sini bukan sekadar istilah biasa, tapi menggambarkan bahwa ada proses pembahasan, pertimbangan, perhitungan, dan evaluasi yang dilakukan secara mendalam. Pemerintah tentu tidak bisa asal mengumumkan kenaikan gaji tanpa melihat kemampuan fiskal negara. Semua harus dihitung, ya, semua harus disesuaikan, semua harus dipertimbangkan supaya kebijakan yang keluar nanti benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Jadi meski publik berharap tinggi, tetap ada proses teknis dan administratif yang harus dilalui. Nah, kalau kita mundur sedikit ke belakang dan melihat tren kenaikan gaji sebelumnya, kita akan menemukan gambaran yang cukup menarik. Pemerintah sebelumnya pernah menaikkan gaji ASN pada tahun 2024 sebesar 8%, sementara pensiunan mendapat kenaikan sebesar 12%. Ini tentu menjadi catatan penting karena dari kebijakan sebelumnya kita bisa melihat bahwa pemerintah memang pernah mengambil langkah untuk menyesuaikan pendapatan aparatur negara dan pensiunan. Dan langkah itu tidak muncul begitu saja. Ada pertimbangan ekonomi, ada kebutuhan menjaga daya beli, dan ada semangat untuk memberi apresiasi kepada mereka yang selama ini mengabdi kepada negara. Pada waktu itu, kebijakan kenaikan gaji tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato RAPBN. Tentu saja ini bukan hal kecil, karena ketika seorang presiden mengumumkan langsung kebijakan seperti itu di forum resmi, artinya kebijakan tersebut memang dianggap penting dan memiliki dampak besar. Tujuannya juga jelas, yakni sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja aparatur negara sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Nah, dari sinilah kemudian banyak analis menilai bahwa peluang kenaikan gaji pada 2026 tetap terbuka, apalagi jika kondisi fiskal memungkinkan. Jadi ada harapan, ada dasar, dan ada sejarah kebijakan sebelumnya yang membuat banyak pihak optimistis. Buat pensiunan, kenaikan gaji bukan cuma soal tambahan nominal. Ini soal kebutuhan yang makin hari makin nyata. Kita semua paham, biaya hidup itu tidak diam di tempatnya. Ada kebutuhan makan, kebutuhan listrik, kebutuhan air, kebutuhan kesehatan, kebutuhan transportasi, kebutuhan anak cucu, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan tak terduga lainnya. Nah, banyak pensiunan yang merasa bahwa penyesuaian pendapatan itu sangat perlu supaya mereka tetap bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang. Apalagi pensiunan sangat bergantung pada dana pensiun sebagai penghasilan tetap. Tidak seperti pekerja aktif yang mungkin masih punya peluang tambahan penghasilan dari lembur, usaha sampingan, atau pekerjaan lainnya. Para pensiunan umumnya bertumpu pada dana pensiun yang itu-itu saja, maka saat biaya hidup naik, penyesuaian jadi kebutuhan yang sangat mendesak. Karena itulah isu kenaikan gaji ini begitu menyentuh hati banyak pensiunan. Mereka bukan sekadar menunggu kabar baik karena ingin lebih banyak uang, tetapi karena mereka berharap ada ruang yang lebih lega untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak di antara mereka yang setiap bulan harus pintar-pintar mengatur pengeluaran. Ada yang harus membagi biaya dengan sangat ketat, ada yang masih membantu anak atau cucu, ada yang harus mengatur dana kesehatan, ada juga yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan dapur yang kadang makin tinggi. Jadi ketika ada kabar kemungkinan kenaikan gaji, tentu responnya bukan main. Banyak yang langsung berharap semoga kabar ini benar-benar menjadi kenyataan. Namun, di balik semua harapan itu ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan. Sampai saat ini belum ada keputusan final terkait kenaikan gaji PNS dan pensiunan 2026. Ini perlu ditegaskan dengan jelas supaya tidak menimbulkan salah paham. Karena di media sosial atau di obrolan santai, seringkali kabar yang masih berupa dugaan atau pembahasan awal langsung dianggap sebagai keputusan resmi. Padahal untuk bisa benar-benar berlaku, sebuah kebijakan harus melalui proses yang sah.
harus ada pengumuman resmi, harus ada dasar hukum, harus ada keputusan dari otoritas terkait. Tanpa itu semua, kabar kenaikan gaji masih berada pada tahap pembahasan, harapan, dan spekulasi publik. Jadi, meski suasana sedang hangat dan banyak orang berharap, kita tetap harus hati-hati, jangan sampai terlalu cepat percaya, lalu kecewa ketika ternyata belum ada keputusan, karena untuk realisasi kenaikan gaji, tentu dibutuhkan pengumuman resmi dari pemerintah. Pengumuman itu biasanya bisa muncul dalam beberapa bentuk, bisa disampaikan di dalam nota keuangan era APBN, bisa diumumkan langsung oleh Presiden melalui pidato resmi, atau bisa juga dijelaskan melalui kebijakan resmi dari Menteri Keuangan. Artinya ada jalur-jalur formal yang harus dilewati. Kalau belum ada salah satu dari tiga hal itu, maka belum bisa dikatakan final. Nah, 3 poin penting ini memang patut dicatat oleh Bapak Ibu semuanya. Pertama, kalau memang kenaikan gaji tercantum di dalam nota keuangan era APBN, itu sudah menjadi salah satu sinyal kuat bahwa pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan. Kedua, jika disampaikan langsung oleh Presiden melalui pidato resmi, maka itu berarti kebijakan sudah berada pada level yang sangat serius dan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, jika ada kebijakan resmi dari Menteri Keuangan, maka itu adalah bentuk penguatan bahwa kebijakan tersebut sedang atau sudah masuk tahap administrasi dan pelaksanaan. Jadi 3 hal ini menjadi semacam penanda penting dalam membaca arah kebijakan kenaikan gaji. Kalau kita lihat dari sisi logika kebijakan, memang tidak mudah bagi pemerintah untuk langsung menaikkan gaji ASN dan pensiunan begitu saja. Karena setiap penambahan belanja negara harus dihitung dengan sangat cermat. Pemerintah tuh harus melihat pendapatan negara, pemasukan pajak, kondisi ekonomi global, inflasi, kemampuan APBN, serta prioritas program-program lain. Jadi meski harapan publik besar, keputusan akhirnya tetap bergantung pada keseimbangan fiskal dan kebijakan nasional secara keseluruhan. Inilah kenapa pertemuan pejabat tinggi di istana selalu menarik perhatian, karena dari sanalah biasanya sinyal-sinyal awal bisa dibaca. Purbaya Yudisadewa yang dikabarkan merapat ke istana tentu saja menjadi figur yang sangat diperhatikan. Sebagai Menteri Keuangan, beliau bukan orang sembarangan dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi. Setiap langkah dan setiap pertemuan yang beliau lakukan seringkali memunculkan analisis dan tafsir dari publik. Karena masyarakat paham bahwa posisi beliau sangat dekat dengan keputusan-keputusan penting yang menyangkut keuangan negara. Maka ketika namanya dikaitkan dengan pembahasan soal gaji ASN dan pensiunan, langsung saja perhatian publik tertuju ke sana, apalagi kalau pembahasannya melibatkan proyeksi fiskal 2026, maka jelas ini bukan topik kecil. Ya, sebagian pihak menilai bahwa kedatangan beliau ke istana bisa jadi bagian dari pembahasan rutin soal kondisi ekonomi nasional. Itu juga sangat mungkin karena seorang Menteri Keuangan memang punya banyak agenda dengan berbagai pihak. Namun, karena ada isu kenaikan gaji yang sedang menguat, maka publik pun wajar menghubungkan semuanya. Apakah ini kebetulan? Apakah ini sinyal? Apakah ini bagian dari pembahasan yang memang sedang diarahkan ke sana? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang membuat berita ini jadi sangat ramai diperbincangkan. Di dunia informasi, kadang satu momen kecil bisa memicu banyak dugaan, apalagi kalau menyangkut kesejahteraan jutaan orang. Yang menarik, di tengah semua kabar ini, banyak pensiunan yang sebenarnya tidak menuntut macam-macam. Mereka hanya ingin kepastian, ingin perhatian, dan ingin adanya penyesuaian yang wajar sesuai kondisi ekonomi. Itu saja. Karena bagi mereka hidup tenang di masa pensiun adalah hal yang sangat penting. Mereka sudah selesai dengan masa pengabdian aktif. Sekarang yang mereka butuhkan adalah rasa aman, rasa dihargai, dan jaminan agar kebutuhan dasar tetap bisa terpenuhi. Maka isu seperti kenaikan gaji ini selalu punya tempat khusus di hati para pensiunan. Bukan karena ingin berlebihan, tapi karena memang kebutuhan hidup nyata adanya. Kalau kita bicara soal harapan, tentu harapan untuk tahun 2026 masih terbuka. Banyak analis yang menilai peluang itu ada, terutama jika kondisi fiskal negara memungkinkan. Jadi walaupun sekarang belum ada keputusan final, tidak berarti pintu sudah tertutup. Justru dari pertemuan-pertemuan strategis seperti ini, arah kebijakan bisa mulai terbaca. Pemerintah pasti sedang mempertimbangkan banyak hal. Apakah ekonomi cukup kuat? Apakah belanja negara memungkinkan? Apakah ada ruang untuk penyesuaian gaji? Bagaimana dampaknya terhadap APBN?
Semua pertanyaan itu harus dijawab dulu sebelum keputusan diumumkan. Buat Bapak Ibu pensiunan, yang paling penting sekarang adalah tetap tenang, tetap mengikuti informasi dari sumber resmi, dan jangan mudah termakan kabar yang belum jelas. Karena di zaman sekarang, informasi itu cepat banget menyebar. Kadang baru dengar satu kalimat, langsung dianggap keputusan final. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Maka, bijak dalam menerima informasi adalah kunci. Kita boleh berharap, tapi tetap harus menunggu kepastian. Kita boleh optimistis, tapi jangan sampai terburu-buru. Karena yang paling aman adalah menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Namun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa suasana optimisme memang sedang naik. Banyak yang merasa bahwa pembahasan ini bisa menjadi tanda baik. Apalagi kalau dilihat dari sejarah kebijakan sebelumnya, pemerintah memang pernah memberi penyesuaian gaji kepada ASN dan pensiunan. Jadi, bukan tidak mungkin pola itu akan kembali muncul pada 2026, tentu saja, dengan catatan kondisi fiskal memungkinkan. Inilah yang membuat masyarakat terus memantau perkembangan. Setiap pertemuan, setiap pernyataan, setiap sinyal dari istana, semuanya akan diperhatikan dengan sangat saksama. Karena dari situlah harapan-harapan kecil berubah jadi pembicaraan besar. Sekali lagi, kalau kita rangkum dari informasi yang beredar pada 15 April 2026 ini, intinya ada dua hal penting. Pertama, isu kenaikan gaji PNS dan pensiunan ASN 2026 kembali menguat dan jadi sorotan publik. Kedua, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terlihat merapat ke Istana Negara, dan hal ini memicu spekulasi bahwa ada pembahasan penting yang sedang berlangsung termasuk soal ekonomi, fiskal, belanja negara, ASN, dan pensiunan. Dari dua hal ini, wajar kalau publik langsung mengaitkannya dengan kemungkinan adanya kebijakan baru di tahun 2026. Tapi sekali lagi, sampai saat ini belum ada keputusan final yang bisa dijadikan pegangan mutlak. Maka dari itu, kita tetap harus menunggu perkembangan resmi berikutnya. Kalau nanti memang ada pengumuman di nota keuangan RAPBN, ada pidato presiden, atau ada kebijakan resmi dari Kementerian Keuangan, barulah kita bisa bilang bahwa kabar ini sudah benar-benar mengarah ke kepastian. Sementara ini, yang ada masih berupa sinyal, pembahasan, dan harapan besar dari banyak pihak. Dan disinilah kita sebagai masyarakat harus cerdas membaca situasi, tidak mudah terpancing rumor, tapi juga tidak mematikan harapan yang memang punya dasar. Bagi para pensiunan, semoga saja apa yang sedang dibahas benar-benar membawa kabar baik. Semoga pemerintah selalu memberi perhatian pada kesejahteraan ASN dan pensiunan. Semoga setiap kebijakan yang lahir nanti bisa benar-benar berpihak kepada rakyat yang sudah lama mengabdi dan yang saat ini sedang menjalani masa pensiun dengan penuh kesabaran. Karena pada akhirnya yang dicari bukan cuma angka tambahan, tapi rasa tenang, rasa dihargai, dan kehidupan yang lebih layak. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai kenaikan gaji PNS dan pensiunan 2026, serta kabar tentang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang merapat ke Istana Negara. Semoga informasi ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk memahami situasinya dengan lebih jelas dan lebih tenang. Tetap ikuti perkembangan berikutnya, tetap bersama kami, dan semoga kabar baik benar-benar datang untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, sehat selalu, murah rezeki, dan sampai berjumpa lagi pada informasi terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.